Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas kajian Islam mengenai iman, Islam, dan juga ihsan. Dan dalam tema kali ini saya menggunakan buku yang berjudul Belajar Akidah Akhlak, sebuah ulasan ringkas tentang asas tauhid dan akhlak Islamiyah, karya Muhammad Asraruddin Al-Jumhuri sebagai referensinya. Sebagai pembukaan, agama Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, yang merupakan agama yang berisikan iman dan amal. Akidah adalah pokok yang di atasnya berdiri syariat, sedangkan amal atau perbuatan adalah syariat dan cabang-cabangnya sebagai buah dari keimanan. Iman, Islam, dan ihsan merupakan tiga pondasi keislaman seseorang yang ketiganya tidak dapat dipisahkan satu di antara yang lainnya. Islam berbicara masalah lahiriah, iman berbicara masalah batiniah, dan ihsan mencakup keduanya. Ihsan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada iman, dan iman memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Islam. Tidaklah keislaman seseorang dianggap sah kecuali jika ada iman di dalam dirinya, karena konsekuensi atau pengaruh dari syahadat mencakup kepada lahiriah dan batiniah. Terkait mengenai iman, Islam, dan ihsan, dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah pada hadis kedua telah dijelaskan. Hadis ini juga disebut dengan hadis Jibril yang bunyinya sebagai berikut. Dari Umar radhiyallahu anhu, pada suatu hari kami duduk bersama Rasulullah SAW. Lalu muncul di hadapan kami seorang yang berpakaian putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak nampak tanda-tanda bekas perjalanan. Tidak seorang pun dari kami yang mengenalnya. Dia langsung duduk menghadap Rasulullah. Kedua kakinya menghimpit kedua kaki Rasulullah. Dari kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Lalu Rasulullah menjawab, "Islam adalah bersyahadat bahwa tak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad sebagai Rasulnya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan mengerjakan haji apabila mampu." Orang itu lantas berkata, "Benar." Kemudian dia bertanya lagi, "Kini beritahu aku tentang iman." Rasulullah SAW menjawab, "Beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada qada baik dan buruknya." Orang itu lantas berkata, "Benar. Kini beritahu aku tentang ihsan." Rasulullah berkata, "Beribadah kepada Allah seolah-olah Anda melihatnya, walaupun Anda tidak sedang melihatnya, karena sesungguhnya Allah melihat Anda." Dan orang itu bertanya lagi, "Beritahu aku tentang asy'ah atau azab kiamat." Rasulullah menjawab, "Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya." Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahu aku tentang tanda-tandanya." Rasulullah menjawab, "Seorang budak wanita yang melahirkan nyonya besarnya, orang-orang tanpa sandal, setengah telanjang, melarat, dan pengembala unta yang masing-masing berlomba membangun gedung-gedung bertingkat." Kemudian orang itu pergi dan menghilang dari pandangan mata. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, "Hai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya tadi?" Lalu aku menjawabnya, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah SAW lantas berkata, "Itulah Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas sudah dapat memberikan pemahaman yang cukup kepada kita
tentang pengertian iman, Islam, dan juga ihsan. Malaikat Jibril yang dalam hadis tersebut digambarkan sebagai seseorang yang berpakaian putih, berambut sangat hitam, yang secara tiba-tiba datang dan duduk berhadapan dengan Rasulullah SAW, kemudian menanyakan beberapa pertanyaan kepada beliau. Malaikat Jibril yang disebut dalam hadis tersebut bukan bermaksud untuk menguji kemampuan Rasulullah, akan tetapi secara tidak langsung memberikan pelajaran kepada para sahabat Rasul yang saat itu sedang berkumpul bersama Rasulullah SAW, termasuk juga kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, seperti yang disebutkan pada akhir hadis tersebut. Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan oleh lisan dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Keyakinan tersebut meliputi 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, dan rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Keenam rukun iman tersebut adalah bentuk amal batiniah sebagai wujud pengakuan hati manusia terhadap kebesaran Allah yang nantinya akan mempengaruhi segala aktivitas yang dilakukan. Manusia adalah makhluk dengan segala kelebihan dan kekurangannya yang ada. Keimanan akan membawa manusia ke titik penyadaran diri sebagai hamba Allah yang tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika keyakinan terhadap 6 rukun tersebut sudah tertanam dalam hati, maka tentu kita akan berusaha untuk menjalani kehidupan sesuai dengan koridor dan ketentuan hukum Allah yang pada akhirnya akan membawa kita ke arah kehidupan yang berkualitas. Dalam hadis tersebut, Islam dijelaskan dengan 5 penjabaran rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Syahadat merupakan kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Salat adalah bentuk hubungan vertikal yang langsung antara hamba dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zakat adalah wujud kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Puasa merupakan ujian melawan hawa nafsu, dan haji adalah ajang memperkerat ukhuwah dari seluruh dunia dengan saudara muslim dari seluruh dunia. Kelima rukun Islam tersebut merupakan amal lahiriah sebagai perwujudan dari makna Islam itu sendiri, yaitu kepasrahan diri secara total kepada Allah, yang artinya kepasrahan sebagai makna Islam tak hanya disimpan dalam hati, melainkan diwujudkan lewat perubahan nyata, yaitu kelima rukun Islam tersebut. Sedangkan ihsan adalah cara bagaimana seharusnya kita beribadah kepada Allah. Rasulullah mengajarkan agar ibadah kita dilakukan dengan cara seolah kita berhadapan langsung dengan Allah. Cara ini akan membawa ibadah kita ke tingkat yang lebih dekat kepada Allah dengan perasaan penuh harap, takut, khusyuk, ridho, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan tersebut tidak hanya sekedar menjadi kewajiban, tetapi merupakan kebutuhan jiwa, penghambaan diri kepada Allah. Jika cara tersebut belum bisa kita lakukan, maka ibadah kita lakukan dengan keyakinan bahwa Allah pasti melihat dan mengetahui semua yang kita lakukan. Dengan demikian, tentu kita akan berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai apa itu iman, Islam, dan juga ihsan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.